Selamat datang Bapak dan Ibu di kanal Sudut Pandang Senja. Mari kita dengarkan kisah. Saya menolak memberikan seluruh gaji saya kepada ibu mertua. Dia kemudian menghasut suami saya untuk meninggalkan saya di pinggir kota di tengah malam. Pagi harinya, ketika dia menyesal dan kembali, semuanya sudah di luar kendali. Berhenti. Hentikan mobil ini sekarang. Teriakan melengking ibu mertua saya menggedor dada saya. Mobil berhenti mendadak membuat saya terhuyung ke depan. Nyonya Yuni menoleh dari kursi penumpang. Wajahnya berkerut marah. Saya tanya sekali lagi. Kamu mau kasih kartu ATM itu apa tidak? 25 juta sebulan kamu sembunyikan. Mau bikin ulah ya? Orang tuamu di rumah mengajarimu begitu. Hah? Saya duduk meringkuk di kursi belakang. Saya menarik napas dalam-dalam. Berusaha menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Suara saya terdengar aneh. Ibu, jangan seret orang tua saya ke masalah ini. Saya sudah bilang berkali-kali. Kartu gaji, saya pegang sendiri. Setiap bulan saya memberikan uang belanja dan uang saku kepada ibu. Tidak kurang 1 sen pun. Dan cicilan bank bulanan. Tagihan listrik. Biaya layanan. Kalau bukan saya yang urus. Siapa lagi? Kalau ibu pegang semua kartu saya. Lantas setiap hari kita sekeluarga mau minum air putih saja. Kamu berani membantah saya? Ya, mata Nyonya Yuni melotot. Lehernya menonjol marah. Dia memukul keras dashboard. Rumah ini. Rumahnya Mas Andra. Kamu datang sebagai menantu. Uangmu juga uang rumah ini. Perempuan zaman sekarang sok-sokan mau mandiri secara finansial. Gaji 8 juta Mas Andra saya pegang. Sekarang berikan juga kartu ATM-mu supaya saya kumpulkan jadi satu. Nanti kalau sakit atau ada apa-apa, ada yang diurus. Saya sudah tahu kebiasaan borosmu itu. Kesabaran saya benar-benar habis. Kekecewaan yang terpendam selama 3 tahun meledak sampai ke ubun-ubun. Saya kondongke. Depan tanpa segan-segan lagi. Ibu bilang enak ya rumah itu. 70% uang tabungan saya yang menutupi. Orang tua saya kasihan melihat anak perempuannya susah. Sampai rela menarik tabungan pensiun mereka untuk menambah 200 juta. Sedangkan uang Mas Andra ibu pegang semua. Tidak kurang 1 rupiah pun. Bulan lalu saya baru saja memberi ibu 10 juta untuk biaya hidup. Ibu bilang mau menabung. Tapi diam-diam ibu bawa ke meja judi untuk membayar utang Paman Rizal. Ibu kasihan sama anak bungsu ibu itu. Ibu suruh sekeluarga makan tahu rebus selama setengah bulan penuh. Sekarang ibu mau pegang semua kartu gaji saya untuk membiayai adik ipar saya yang pengangguran itu. Ibu mau memeras darah saya baru puas. Kamu berani memfitnah saya. Memfitnah Rizal. Tertusuk di tempat yang sensitif. Nyonya Yuni gugup lalu berubah menjadi sangat marah. Dia condong ke belakang dan menampar bahu saya. Sampai terasa sakit. Andra, kamu lihat istrimu ini. Kamu memelihara ular dalam selimut. Kamu biarkan dia seenaknya menindas ibumu seperti ini. Saya memegang bahu saya. Menoleh meminta bantuan kepada pria yang duduk kaku di kursi pengemudi. 3 tahun lalu, Andra pernah berlutut di kaki saya dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Tapi sekarang, sayang, kamu bicara begitu pada ibu. Ya, Andra menggerutu. Tidak berani menatap mata saya. Suaranya terdengar pengecut dan kasar. Ibu memegang uang juga untuk kita berdua. Kok? Tidak akan rugi. Kamu sebagai istri dan menantu tidak bisa mengalah sedikit pada ibu. Ya, berikan kartu itu biar masalahnya selesai. Daripada tengah malam begini, kamu bikin keributan sampai orang-orang menertawakan. Perempuan sudah bersuami. Jangan selalu terlalu perhitungan. Saya tertawa. Tawa pahit bergema di dalam mobil yang pengap. Kata-katanya seperti ribuan jarum menusuk hati saya. Saya mengalah sudah bertahun-tahun ini belum cukup. Ya, saya bekerja sebagai manajer supermarket.
Berdiri sampai kaki pegal dari jam 7 pagi, sampai jam 9 malam baru bisa menghasilkan uang halal. Sedangkan kamu, pagi berangkat, malam pulang. Bekerja sebagai staf administrasi yang santai. Menyerahkan semua gaji kepada ibu. Lalu pulang ke rumah bersantai di sofa menunggu saya melayani. Kamu begitu pengecut sampai tidak bisa melindungi istrimu sendiri. Malah ikut-ikutan menindas saya. Saya tidak akan memberikan kartu itu. Tidak akan. Bagaimanapun caranya, kalau tidak mau kasih. Pergi, Nyonya Yuni berteriak sampai suaranya serak. Kalau kamu tidak mau kasih, jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi. Usir dia, Andra. Buka pintu mobil. Usir dia keluar. Biar dia mati kedinginan di jalan. Lihat apa dia bisa memperbaiki kebiasaan kurang ajarnya itu. Saya tertegun. Di sekitar hanya jalan raya yang gelap gulita dan sepi. Angin berembus kencang. Tidak ada satupun rumah penduduk. Tidak ada satupun orang yang lewat. Kamu mau mengusir saya di tengah malam. Begini, saya menatap Andra. Berharap menemukan sedikit nurani terakhir dari seorang suami. Tapi tidak. Andra melirik ibunya yang sedang pura-pura terengah-engah memegangi dada lalu menoleh ke arah saya dengan suara membentak. Ini salahmu sendiri karena keras kepala. Kamu turun saja. Kecuali, kalau kamu mau menghilangkan sifat egoismu itu dan berikan kartu ATM-nya. Kalau tidak, jalan kaki saja sana sambil berpikir. Selesai bicara. Dia membungkuk. Membuka kunci pintu di sebelah saya. Angin malam menerpa. Dingin menusuk tulang. Nyonya Yuni tanpa ragu meraih tangan dan mendorong bahu saya dengan kuat. Kehilangan keseimbangan. Saya terjatuh keluar dari pintu mobil. Tas tangan saya terlempar ke jalan. Lutut saya membentur aspal kasar dan terasa sangat sakit. Brak pintu mobil tertutup dengan kasar. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Mobil melaju. Dan terdengar teriakan terakhir Nyonya Yuni. Kalau kamu bisa menyeret dirimu pulang sendiri, siapkan kartu gajimu. Gadis jalang. Seketika mobil itu tancap gas melaju kencang. Meninggalkan saya sendirian di tengah malam yang pekat. Saya terhuyung berdiri. Memungut tas tangan saya. Memegangnya erat-erat di dada. Seluruh tubuh saya gemetar. Saya hanya mengenakan baju tidur. Sutra tipis dan kaki telanjang saya langsung menyentuh aspal yang dingin dan kasar. Tidak ada tangisan yang keluar. Ketika seseorang terpojok sampai pada puncak kepedihan. Air mata pun menjadi tidak berguna. Berdiri di tengah embun malam yang menusuk. Saya teringat hari pernikahan saya. Teringat tatapan bangga ayah Budi dan Ibu Siti yang mengantar putrinya ke rumah suami. Lalu melihat kembali penampilan saya yang menyedihkan. Selama 3 tahun ini, saya telah hidup dengan kesabaran yang hina. Mencurahkan seluruh hati dan jiwa, demi 2 kata keluarga. Saya menanggung beban ekonomi. Mengurus makan dan tidur. Bekerja keras menghasilkan 25 juta setiap bulan untuk menopang sebuah rumah tangga palsu. Saya buta percaya pada prinsip. Perahu mengikuti kemudi. Wanita mengikuti suami. Bersabar demi berbakti. Tapi pada akhirnya, yang saya dapatkan adalah pemerasan terang-terangan dan kekejaman dari mereka. Yang mengaku sebagai keluarga. Mereka menganggap saya sebagai mesin pencetak uang. Boneka untuk dimanipulasi. Mereka memeras tenaga saya. Merendahkan martabat saya. Dan ketika tidak bisa lagi merampas uang terakhir, mereka bersekongkol melemparkan saya ke jalan seperti membuang sekantong sampah. Di bawah cahaya lampu jalan kuning yang redup. Kaki telanjang saya mulai berdarah karena tidak sengaja menginjak kerikil. Rasa sakit fisik menjalar ke otak. Tapi, itu justru membuat pikiran saya lebih jernih dan sadar dari sebelumnya. Sedikit rasa cinta kasih suami istri yang tersisa telah dihancurkan oleh roda mobil itu. Kesabaran bodoh Rina Lestari telah mati di jalan raya yang dingin ini. Saya meraba kartu ATM yang kaku di dalam tas. Mulai besok,
Saya akan sendiri menuntut kembali setiap tetes keringat dan air mata. Menuntut kembali rumah dan harga diri saya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan berteriak atau menangis, melainkan dengan menggunakan hukum dan ketegasan untuk membuat mereka yang meremehkan saya membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara embun malam dan rumput liar di pinggir jalan. Meremas erat tali tas. Menggertakkan gigi melangkah maju menuju cahaya samar di kawasan kota. Jalan raya membentang panjang dan sepi seperti kuburan raksasa. Tanpa satupun orang. Tanpa satupun tempat berteduh. Hanya suara angin menderu. Melewati rumput liar di pinggir jalan dan cahaya lampu jalan kuning yang redup menyinari aspal yang kasar. Saya terus berjalan tanpa tujuan. Namun penuh ketegasan. Di bawah kaki. Kerikil-kerikil tajam terus menggores kulit saya. Kaki telanjang saya berdarah. Rasa sakit menusuk hingga ke otak setiap langkah. Tapi rasa sakit itu adalah satu-satunya hal yang membuat saya tetap sadar. Saya meraba tas tangan saya yang tipis. Satu-satunya harta yang sempat saya bawa. Kartu ATM tergeletak di dalamnya. Dingin. Namun menjadi api yang membakar perlawanan dalam diri saya. Dinginnya embun malam mulai menusuk tulang. Baju tidur sutra menempel erat di tubuh saya yang gemetar. Saya berhenti. Gemetar. Mengeluarkan ponsel dengan harapan bisa meminta bantuan. Namun Tuhan seolah mempermainkan saya. Layar berkedip menunjukkan angka 10% baterai lalu mati. Suhu rendah ditambah baterai lama telah menguras habis harapan terakhir. Layar hitam. Memantulkan wajah pucat saya. Ini akhirnya. Saya tersenyum hambar. Menyimpan ponsel ke dalam tas. Tidak apa-apa. Jalan 10 kilometer. 20 kilometer pun saya akan jalan. Orang yang sudah melangkahi pintu neraka. Apalagi yang ditakuti di malam hari, tiba-tiba dari belakang. Seberkas cahaya menyilaukan menyapu betis saya. Membayangi tubuh kurus saya di aspal jalan. Suara mesin mobil yang rendah perlahan mendekat lalu perlahan mengurangi kecepatan. Jantung saya berdebar kencang. Di ruas jalan lingkar yang sepi dan terkenal rawan ini. Sebuah mobil berhenti di samping seorang wanita yang berjalan sendirian sekitar pukul 2 dini hari. Bukan pertanda baik. Saya meremas erat tali tas. Mundur 2 langkah secara naluriah. Merapat ke pembatas jalan. Mata saya penuh kewaspadaan. Itu adalah SUV hitam. Kaca jendela di kursi penumpang perlahan turun. Memperlihatkan wajah seorang pria asing. Di bawah, cahaya lampu jalan yang redup. Saya samar-samar melihat pria itu berusia sekitar 40 tahun. Mengenakan kacamata berbingkai tipis. Kemeja biru muda yang sedikit kusut setelah perjalanan panjang. Halo. Ibu berjalan kaki di tengah malam begini di jalan lingkar ini berbahaya sekali. Mobil ibu rusak di mana? Atau ada masalah? Suaranya rendah dan hangat. Terdengar jelas namun tidak terburu-buru. Membawa ketenangan yang aneh. Saya mundur 1 langkah lagi. Suara. Saya waspada bercampur getaran karena kedinginan. Saya tidak apa-apa. Saya sedang menunggu keluarga menjemput. Terima kasih. Bapak? Pria itu sedikit mengerutkan kening. Matanya menyapu cepat baju tidur tipis dan kaki telanjang saya yang berdarah. Dia tidak terburu-buru. Hanya menghela napas pelan. Tangannya mengetuk ringan setir. Menunggu keluarga. Tapi ponsel mati. Kaki berdarah. Jalan pada jam segini biasanya hanya ada truk jarak jauh yang lewat. Sopirnya sering mengantuk. Belum lagi keamanan di daerah ini tidak begitu baik. Ibu jangan takut. Saya bukan orang jahat. Saya seorang pengacara. Baru pulang dari perjalanan dinas di luar kota. Jika ibu tidak keberatan, naiklah. Saya akan mengantar ibu ke daerah permukiman atau kantor polisi yang terang. Karena ibu berjalan kaki begini tidak aman. Hati saya menciut. Pukat pas. Kata pengacara dan sikapnya yang santun sedikit meruntuhkan tembok pertahanan terakhir dalam diri saya. Yang terpenting,
Kehangatan dari AC mobil yang menyembur keluar melalui jendela yang terbuka sebagian adalah godaan yang tidak bisa saya tolak saat itu. Jika terus berjalan kaki, saya mungkin akan pingsan karena kedinginan sebelum menemukan cahaya kota. Baiklah, saya numpang sebentar. Saya menggigit bibir. Ragu-ragu menarik pintu dan masuk ke kursi belakang. Mobil melaju mulus dan stabil. Ruangan di dalamnya samar-samar tercium aroma kopi panggang dan kertas dokumen. Pria asing itu tidak banyak bertanya atau penasaran. Dia hanya diam-diam meraih jaket wol abu-abu gelap yang tersampir di kursi penumpang dan memberikannya ke belakang. Ibu pakai ini dulu agar tidak kedinginan. AC mobil saya agak rendah. Dia melihat melalui kaca spion. Ibu mau kemana? Ke rumah kerabat atau terminal? Saya menerima jaket itu. Aroma maskulin yang bersih dan bahan kain yang tebal menghangatkan seluruh tubuh saya yang kaku. Air mata tiba-tiba menggenang. Tapi saya berusaha menelannya. Orang asing di jalan saja merasa kasihan melihat kaki telanjang saya. Namun, suami yang tidur sebantal dengan saya, tega mengusir saya ke jalan di tengah malam hanya karena beberapa puluh juta rupiah. Terima kasih, Bapak. Suara saya tercekat. Bapak tidak perlu mengantar saya pulang. Mohon Bapak antarkan saya ke toko serba ada yang buka 24 jam di kota saja. Ponsel saya mati. Saya perlu meminjam telepon untuk menelepon orang tua saya. Baik. Dia mengangguk singkat. Fokus pada kemudi. Selama 15 menit berikutnya, dia tetap diam. Tanpa satupun pertanyaan penasaran tentang alasan mengapa saya berada dalam keadaan menyedihkan ini. Kepekaan itu membuat saya merasa dihormati. Sesuatu yang telah dirampas sepenuhnya dari saya di rumah mertua. Mobil berbelok ke jalan besar di pusat kota. Perlahan menepi dan berhenti di depan toko serba ada dengan kaca jendela yang terang benderang. Cahaya neon putih yang memancar dari dalam memberikan saya rasa aman yang aneh. Saya cepat-cepat melepas jaket dan mengembalikannya. Berniat mengucapkan terima kasih, lalu turun. Tetapi pria itu dengan cepat membuka dompetnya. Mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 rupiah dan meletakkannya di sandaran tangan di antara 2 kursi. Disertai selembar kartu kertas kecil. Ibu ambil uang ini. Masuklah ke dalam. Beli segelas air panas untuk diminum. Pinjam telepon karyawan untuk menelepon keluarga. Jika ada sisa, belilah sandal plastik sementara. Kaki ibu sudah lecet semua. Saya tertegun. Buru-buru melambaikan tangan menolak. Oh tidak. Bapak sudah memberi tumpangan saja sudah sangat berharga bagi saya. Saya sama sekali tidak bisa menerima uang Bapak. Dia menoleh menatap saya. Matanya tajam. Suaranya mengeras namun penuh pengertian. Ambillah. Saat terdesak. Harga diri tidak akan membuat ibu hangat. Ini kartu nama saya. Anggap saja saya meminjamkan ibu uang darurat. Nanti kalau hidup ibu sudah stabil, ibu bisa transfer 200.000 ini kepada saya. Saya ragu sejenak. Akhirnya dengan gemetar mengulurkan tangan menerima uang dan kartu nama itu. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk ke dalam mobil. Tulisan timbul di kartu itu menarik perhatian saya dengan jelas. Pengacara Bima Wijaya. Spesialis konsultasi, pernikahan dan keluarga. Jantung saya tiba-tiba berdebar. Di tengah malam yang pekat akibat pengkhianatan, takdir menuntun saya masuk ke mobil seorang pengacara yang khusus menangani perceraian. Sedikit kehangatan dari kebaikan orang asing ditambah dengan sebutan di kartu itu seperti tepukan di bahu. Sinyal dari alam semesta yang memberitahu saya bahwa sudah saatnya untuk bangkit. Saya menunduk. Tercekat. Saya Rina. Terima kasih. Pengacara Bima. Saya pasti akan menghubungi Bapak kembali untuk membalas budi. Saya memeluk tas saya. Mendorong pintu mobil. Dan turun. Kali ini. Meskipun kaki saya masih menyentuh trotoar yang dingin. Saya tidak lagi merasa gemetar. SUV itu berkedip lampu sein lalu perlahan menyatu dengan malam. Saya menarik napas panjang. Mendorong pintu dan masuk ke toko serba ada.
Lonceng pemberitahuan pelanggan berdering nyaring. Pramuniaga muda yang mengantuk saat jaga malam terlonjak dan mendongak. Matanya terbelalak kaget melihat seorang wanita mengenakan piyama. Kaki telanjang berdarah masuk. Mengabaikan rasa malu. Saya langsung menuju kasir. "Dek, saya ada sedikit masalah. Ponsel saya mati. Boleh saya pinjam ponselnya sebentar untuk menelepon?" Keluarga pramuniaga itu terdiam beberapa detik lalu bergegas mengambil ponselnya. Membukanya dan menyerahkannya melalui kaca. Saya tiba-tiba hafal nomor yang familiar. Tangan saya gemetar mengangkatnya ke telinga. Suara tut-tut berdering pelan di tengah keheningan toko. 3 dering. Di ujung telepon diangkat. Suara batuk-batuk yang familiar terdengar serak karena baru bangun tidur. "Halo. Siapa yang telepon jam segini?" Mendengar suara yang rendah dan penuh kasih sayang itu. Tembok pertahanan kuat yang saya bangun sepanjang jalan raya tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Air mata saya mengalir. Menetes satu demi satu. Asin jatuh ke sudut bibir saya. "Ayah." Saya terisak-isak seperti anak kecil. "Ayah, bisa jemput saya?" Andra mengusir saya dari rumah. Kurang dari 20 menit kemudian, suara mesin sepeda motor yang berderit memecah keheningan malam di depan toko serba ada. Melalui kaca jendela, saya mengenali motor Honda Dream, ayah saya yang familiar. Ayah saya, Bapak Budi. Rem sepeda motor berdecit. Kaki standar belum sempat diturunkan sepenuhnya. Ia sudah bergegas mendorong pintu dan masuk. Tepat di belakangnya adalah ibu saya. Ibu Siti. Masih mengenakan jaket usang di luar baju rumahan. Melihat saya meringkuk di kursi plastik di sudut toko. Rambut acak-acakan. Jaket pria menyelimuti tubuh. Ibu saya bergegas menghampiri seperti panah. "Ya Tuhan. Anakku kenapa jadi begini?" Nak, ibu memeluk saya erat-erat. Tangannya yang kasar karena berjualan di toko kelontong membelai wajah saya yang dingin. Ibu terisak-isak. Bau minyak telon yang familiar dari baju ibu menusuk hidung saya. Membuat saya merasa sangat sedih. Saya menyandarkan kepala di bahunya dan terisak. Ayah saya berdiri terpaku 2 langkah jauhnya. Matanya tidak terpaku pada wajah pucat saya, melainkan tertuju pada kaki telanjang saya yang penuh lumpur dan berdarah segar. Rahang ayah saya mengeras. Tangan kurus ayah yang penuh urat hijau. Tangan seorang guru tua. Mengepal erat dan gemetar. Ia bergumam. Suaranya serak. Menahan amarah yang mengerikan. "Dasar bajingan. Dia berani membuang anak saya ke jalan seperti ini." Dia melangkah maju. Melepas jaket tebal yang dikenakannya. Lalu menyampirkannya ke bahu saya. Lalu membungkuk. Mengambil sandal jepit yang baru saja ia beli di jalan. Dan mengenakannya sendiri ke kaki saya yang berdarah. "Berdirilah. Nak. Pulang. Ada ayah dan ibu di sini. Tidak perlu takut pada siapapun." Sepeda motor tua itu dengan pelan membawa kami bertiga menembus jalan-jalan sepi Jakarta. Angin malam menerpa wajah. Namun, pelukan erat ibu dari belakang dan punggung kokoh ayah di depan membuat saya merasa sangat damai. 3 tahun menjadi menantu. Saya telah melupakan bagaimana rasanya dilindungi. Sesampainya di rumah petak, tersembunyi di balik toko kelontong kecil. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Ibu saya bergegas mengambil kotak P3K. Ia merebus semangkuk air hangat yang dicampur sedikit garam lalu dengan tangannya sendiri membersihkan lumpur di kaki saya. Melihat luka sayatan yang dalam akibat kerikil, ibu saya kembali terisak-isak sambil mengoleskan kapas beralkohol merah. "Sakit ya? Kamu pasti sangat kesakitan. Nak, kasihan anakku. Saya di tengah malam begini diusir dari rumah seperti anjing atau kucing." Andra yang biasanya bicara lembut. Kenapa sekarang dia tega sekali? Ya Tuhan. Saya menggertakkan gigi menahan rasa perih dari luka. Dengan lembut menepuk punggung tangan ibu. "Saya tidak sakit. Ibu jangan menangis lagi." Dari dapur, ayah saya naik ke rumah.
Tangannya membawa secangkir susu panas yang mengepul. Ia meletakkan cangkir susu di meja kayu, menarik kursi, dan duduk berhadapan dengan saya. Ia mengeluarkan kacamata bacanya dari saku jaket. Kebiasaan setiap kali ia dengan hati-hati mempertimbangkan masalah serius. Minumlah agar hangat. Lalu ceritakan kepada ayah. Bagaimana awal dan akhir cerita malam ini? Ceritakan dari A sampai Z. Jangan ada yang disembunyikan atau dimaafkan dari keluarga mereka. Suara ayah saya tenang namun luar biasa tegas. Saya memegang cangkir susu hangat, meresapi kehangatan yang menjalar di telapak tangan. Saya menarik napas, mulai menceritakan semuanya. Dari mulai Nyonya Yuni yang terus-menerus memeras uang biaya hidup, membawanya untuk membayar utang judi, Paman Rizal. Hingga malam itu dia memaksa saya menyerahkan kartu gaji 25 juta rupiah dan puncaknya adalah Andra yang dengan tangannya sendiri membuka kunci pintu dan mendorong saya ke jalan raya yang sepi pada pukul 1 pagi. Mendengar itu, air mata ibu saya kembali mengalir deras. Ibu memukul-mukul pahanya. Bapak lihat kan, saya sudah bilang sejak hari pernikahan. Keluarga itu miskin tidak apa-apa. Yang saya takutkan adalah kebiasaan hidup yang licik dan suka bergantung. Nyonya Yuni licik. Andra lemah dan terikat pada ibunya. Dia menganggap Rina anak kita sebagai mesin pencetak uang. Dia membanting tulang. Membayar 70% uang pembelian apartemen 2 miliar. Uang furnitur dan perabot rumah juga dari Rina. Sekarang dia mengusir anak kita tanpa apa-apa. Sudahlah nak. Tinggalkan saja. Besok ajukan cerai. Pulanglah ke sini. Biar ibu yang rawat. Ibu jual toko kelontong saja sudah cukup untuk menghidupimu. Tidak perlu menanggung malu seperti ini lagi. Ayah saya masih duduk diam. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu. Beberapa saat kemudian ia melepas kacamatanya. Matanya bersinar dengan tekad seorang yang telah mengajar puluhan tahun. Ibu benar. Perceraian pasti akan terjadi. Laki-laki seperti itu yang tidak bisa melindungi istrinya dan bersekongkol dengan ibu kandungnya untuk memeras dan menindas istrinya. Buang saja. Tapi, ayah berhenti sejenak. Menatap lurus ke mata saya. Ibu bilang anakku pergi tanpa apa-apa itu salah. Kenapa harus pergi tanpa apa-apa? Saya mendongak menatap ayah dengan terkejut. Ayah, saya mengetuk meja dengan jarinya. Menekankan setiap kata. Anakku. Meskipun kecil, ia bisa melawan. Anakku bersabar demi etika sebagai menantu. Tetapi mereka tidak menganggapmu sebagai manusia. Rina. Ayah bertanya. Apakah kamu rela mereka merebut hasil keringat dan air matamu? Hati saya serasa dilempari api. Membara hebat. Pertanyaan ayah tepat mengenai luka yang terpendam dan kesadaran saya di tengah malam di jalan raya. Saya meletakkan cangkir susu. Menegakkan punggung. Suara saya menjadi dingin dan tajam. Tidak. Ayah. Saya sama sekali tidak rela. Rumah itu adalah hasil keringat dan air mata saya. Saya bekerja sebagai manajer di sebuah jaringan supermarket. Berdiri sampai kaki pegal selama bertahun-tahun. Ditambah lagi uang pensiun ayah dan ibu yang dikeluarkan untuk saya. Kenapa saya harus menyerahkannya kepada ibu mereka untuk dinikmati? Saya akan bercerai. Tapi saya harus mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Ibu saya cemas dan condong ke depan. Tapi nak, ibu mertuamu Nyonya Yuni itu sangat kejam. Apalagi ada Rizal yang pengangguran. Bagaimana kamu sebagai perempuan bisa melawan mereka? Kalau mereka bertindak nekat. Kalau mereka bertindak nekat, ada hukum yang akan menghukum. Ayah saya memotong ucapan ibu. Zaman sekarang mana ada lagi kebiasaan merampok di siang bolong seperti itu. Anak perempuan ayah hidup jujur. Punya pekerjaan. Berpendidikan. Semuanya harus jelas. Bukti pembelian rumah. Rekap transfer cicilan bank bulanan. Kamu masih simpankan saya. Mengangguk dengan yakin. Semua saya simpan di email dan aplikasi bank.
Bahkan pesan Nyonya Yuni yang menuntut uang untuk Paman Rizal juga masih ada. Saya teringat kartu nama di tas. Mengeluarkannya dan meletakkannya di meja. Malam ini saya menumpang mobil dan kebetulan bertemu dengan seorang pengacara spesialis bidang pernikahan dan keluarga. Dia membantu saya dan meminjamkan Rp200.000 untuk pegangan. Saya akan menghubungi pengacara Bima untuk menyiapkan berkas gugatan ke pengadilan. Ayah saya mengangguk pelan. Wajahnya sedikit rileks. Bercampur rasa bangga dan ketegasan. Bagus sekali. Ayah sudah mengajar bertahun-tahun. Selalu mengajarkan murid-murid untuk hidup jujur. Berlapang dada. Tapi juga harus tahu bagaimana membela diri saat terpojok. Kamu anak perempuan ayah. Sama. Sekali tidak boleh menyerah karena orang-orang pengkhianat itu. Besok pagi-pagi ayah akan memanggil taksi. Kamu pulanglah ke apartemen itu dengan tenang. Bereskan semua barang pribadi kamu. Bawa semua dokumen penting ke sini. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Harus mengangkat kepala tinggi-tinggi saat mengambil barang. Tapi bagaimana kalau Andra dan Nyonya Yuni membuat keributan dan menghalangi saya? Ibu saya masih cemas. Kalau mereka menghalangi, saya akan menyalakan rekaman suara dan memanggil satpam gedung atau polisi setempat untuk membuat berita acara. Saya menjawab dengan tenang. Tatapan mata saya tajam seperti pisau. Mereka ingin mengusir saya untuk merebut rumah. Mari kita lihat berapa lama Nyonya Yuni bisa berpura-pura baik atau menangis buaya. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur tunggal yang familiar sejak masa kecil. Mendengarkan suara jangkrik di luar kebun kecil. Kaki saya yang diolesi alkohol terasa sedikit perih. Tapi di dalam hati, semuanya menjadi jelas dan kuat secara mengejutkan. Saya bukan lagi Rina Lestari, menantu yang selalu menunduk, bersabar, rendah hati, atau mengalah demi dua kata keluarga. Besok pagi, rumah tangga palsu yang selama ini ada akan secara resmi menghadapi badai. Pukul 8 pagi. Sinar matahari pagi yang samar menyinari jendela kamar tidur di rumah orang tua. Saya baru selesai mengganti pakaian rapi, rambut digelung rapi, ketika ponsel berdering. Di layar tertera nama Andra. Saya menarik napas, menekan tombol terima panggilan dan mengaktifkan speaker. Bagaimana? Sudah kapok semalaman berkeliaran di jalan. Suara Andra terdengar arogan dan palsu sampai membuat mual. Ibu bilang, demi hubungan suami istri, aku beri kamu kesempatan terakhir. Nanti aku jemput. Di mobil kamu otomatis serahkan kartu gaji ke ibu untuk diurus. Kalau kamu nurut dan minta maaf, ibu akan memaafkan kejadian semalam. Saya tersenyum sinis. Tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Tidak perlu. Tetap saja di sana. Saya mau beres-beres barang. Setelah berkata begitu, saya menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Ayah Budi sudah memanggil taksi yang berhenti di depan toko kelontong menunggu saya. Saya membawa tas kosong. Masuk ke dalam taksi dengan sikap paling dingin dan tenang yang pernah ada. Pukul 08.45. Saya mendorong pintu dan masuk ke apartemen lantai 12 yang familiar. Rumah senilai 2 miliar yang saya perjuangkan siang malam. Menghemat uang untuk membayar 70% pembelian. Dan saya sendiri memilih setiap perabotnya. Kini terasa asing dan membuat saya merinding. Di ruang tamu, Andra sedang duduk menyilangkan kaki. Sibuk dengan ponselnya. Melihat saya pulang, dia buru-buru menyikut ibunya. Nyonya Yuni yang sedang menonton televisi langsung mematikan TV dan bergegas. Berdiri. Wajahnya langsung tersenyum ramah. Oh, menantu ibu sudah pulang. Ibu tahu kamu hanya sedikit marah saja. Semalam ibu juga terlalu emosi. Sini duduk. Ibu mau bicara. Dia menepuk-nepuk sofa lalu meraih sebuah buku merah di meja dan menunjukkannya kepada saya. Ini. Ibu sebenarnya mau menyembunyikan. Tapi sudahlah. Hari ini, ibu beritahu kamu.
Ibu memaksa memegang kartu gajimu itu untuk mengumpulkannya di buku tabungan ini. Ini buku yang baru ibu buka. Sudah. Ibu tabungkan 100 juta. Iya. Ibu menyimpan uang itu untuk masa depan kalian berdua. Nanti kalau sakit atau melahirkan. Bukan untuk diri ibu yang sudah tua ini. Saya berdiri bersedekap di tengah rumah. Mata saya dingin melirik buku tabungan itu. Sebuah buku tabungan dengan stempel merah. Tapi tanggal pembukaan rekeningnya adalah bulan lalu. Dan uang 100 juta itu bukankah persis jumlah uang yang kemarin dia paksa Andra untuk mencari guna membayar utang lotre paman? Rizal menggunakan barang palsu untuk menipu anak kecil. Ya ibu simpan saja sandiwara ini. Saya berbicara dengan suara yang dalam. Melangkah maju. Buku tabungan atas nama ibu. Uangnya, ibu minta saya setorkan. Lalu kalau besok ibu pindah tangankan ke Paman Rizal untuk beli mobil dan keliling-keliling. Saya harus menangis. Begitu jangan kira saya tidak tahu tentang utang lotre. Paman Rizal kemarin yang perlu ditutupi. Wajah Nyonya Yuni mengeras. Senyum di bibirnya miring lalu menghilang. Kamu bicara apa? Hah? Saya bilang saya kembali ke sini bukan untuk menyerahkan kartu atau menjadi menantu yang berbakti lagi. Saya menoleh tajam ke arah Andra. Menekankan setiap kata. Kita bercerai. Besok saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalian berdua siapkan barang-barang. Pindahlah dari rumah ini. Andra melonjak seperti pegas. Wajahnya memerah. Kamu gila ya, rumah ini atas nama saya di kontrak awal. Kamu berhak. Apa mengusir ibu dan saya? Atas nama di kontrak awal. Tapi 70% uang yang dibayarkan secara bertahap. Dan seluruh biaya interior semuanya ditransfer langsung dari rekening saya. Rekening bank saya masih ada. Tidak kurang 1 lembar pun. Pengadilan akan membagi berdasarkan kontribusi. Dan saya akan membeli bagianmu. Dan sekarang, ini rumah saya. Saya berhak meminta mereka yang tidak diundang untuk pergi. Ketegasan saya seperti menusuk sarang semut. Topeng palsu itu terlepas. Nyonya Yuni menjerit dan menerkam. Mencengkeram bahu saya. Mengguncangnya dengan kuat. Gadis jalang ini. Kamu mau merebut rumah anak saya. Kamu kurang ajar, hari ini saya harus memberimu pelajaran. Saya menggunakan tenaga untuk menepis tangannya. Kehilangan keseimbangan. Nyonya Yuni terhuyung mundur. Matanya memerah menyala seperti binatang buas yang terpojok. Tiba-tiba dia berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur saya. Rumahmu, barangmu, saya hancurkan semua. Lihat apa yang bisa kamu lakukan pada saya. Suara pecahan yang nyaring terdengar. Saya terkejut dan berlari masuk ke kamar. Di lantai kayu. Kotak perhiasan dari kayu berukir mutiara. Hadiah tak ternilai dari Ibu Siti di hari pernikahan saya telah dilempar tanpa ampun oleh Nyonya Yuni ke lantai. Kotak kayu itu retak. Gelang giok buatan tangan tergeletak. Patah menjadi 3 bagian. Hati saya menciut. Itu bukan hanya harta benda. Itu adalah kenang-kenangan. Adalah cinta kasih seorang ibu yang disimpan untuk putrinya yang akan menikah. Nyonya Yuni berdiri di sana. Terengah-engah. Bertolak pinggang. Tertawa puas. Nah, kamu lapor polisi sana. Menantu lapor polisi tangkap ibu mertua. Ya, lihat apa orang-orang akan mencaci maki kamu atau saya. Andra berlari mengejar. Melihat pemandangan barang-barang yang pecah juga sedikit panik. Tetapi sifatnya yang lemah lembut membuatnya kembali membela. Ibunya. Ibu? Sayang. Sudahlah. Semuanya ada jalan keluarnya. Ibu sedang emosi. Kamu jangan membantah lagi. Nanti malah memperkeruh suasana. Daripada berteriak kesakitan atau terlibat perkelahian seperti yang mereka bayangkan. Saya perlahan mengeluarkan ponsel dari tas. Layar masih menyala terang. Aplikasi perekam suara sudah berjalan selama 15 menit terakhir. Saya menjelaskan dengan tegas. Menjaga suara saya tetap dingin tanpa sedikit pun getaran. Mas Andra. Gelang.
Giok ini dibeli ibu saya seharga 15 juta rupiah. Bukti kwitansi dari toko emas masih saya simpan di brankas. Apartemen ini dilengkapi kamera di ruang tamu. Dan ponsel saya tadi sudah merekam seluruh ancaman ibu Mas. Pasal 143 KUHP tentang tindak pidana perusakan atau sengaja merusak properti dengan sangat jelas menyatakan bahwa kerugian di atas 2 juta rupiah sudah cukup untuk memulai penyidikan pidana. Apalagi 15 juta. Nyonya Yuni sedikit pucat. Tetapi ia tetap bersikeras membantah. Kamu mengancam siapa? Kamu pikir polisi itu tidak ada kerjaan lain selain mengurus masalah ibu mertua dan menantu bertengkar? Polisi memang tidak punya waktu luang untuk menyelesaikan konflik keluarga. Tapi mereka pasti akan menangani kasus perusakan properti dengan bukti yang jelas seperti ini. Saya menekan tombol simpan rekaman suara. Mentransfer file cadangan langsung ke email pribadi saya di depan mata mereka. Sekarang. 1. Mas Andra buka ponsel dan transfer ganti rugi 15 juta rupiah langsung ke rekening saya. 2. Saya akan menekan tombol telepon 113, dan dalam 10 menit polisi akan datang ke rumah untuk membuat berita acara dan mengundang Ibu Mas ke kantor polisi. Silakan pilih sendiri. Keringat dingin mengucur dari Andra. Dia seorang pegawai negeri. Paling tidak suka terlibat masalah hukum. Apalagi jika ibu kandungnya didatangi polisi. Kariernya bisa hancur. Dia panik. Mengeluarkan ponselnya. Menarik tangan Nyonya Yuni. Dan membentak. Ibu. Ibu melakukan apa? Sih, kenapa ibu tiba-tiba merusak barangnya? Lalu dia menoleh ke arah saya. Suaranya melembut. Rina. Aku transfer. Aku transfer sekarang. Kamu jangan melaporkan polisi. Nanti mengganggu pekerjaanku. Transfer sekarang juga. Saya tidak punya banyak waktu untuk berdiri di sini melihat kamu berakting. Saya menjawab singkat. Kurang dari 1 menit kemudian, ponsel saya berbunyi notifikasi saldo rekening bertambah tepat. 15 juta rupiah. Saya dengan dingin mengambil koper besar dari atas lemari. Mulai mengumpulkan semua pakaian, laptop, dan dokumen penting saya ke dalamnya. Selama proses itu, Nyonya Yuni duduk terhuyung di tepi tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Andra berdiri terdiam di sudut. Matanya penuh ketidakberdayaan. Menarik resleting koper dengan suara seret. Saya mengangkat koper dan berdiri tegak. Menatap lurus kedua orang yang gemetar karena malu itu. Hari ini saya mengambil sementara 15 juta sebagai ganti rugi barang yang dirusak. Sedangkan 70% nilai rumah ini. Kita akan bertemu di pengadilan. Saya akan mengambilnya kembali tanpa kurang 1 sen pun. Selamat tinggal kalian berdua. Saya berbalik dan melangkah keluar pintu. Suara roda koper yang berderak di lantai kayu terdengar tegas dan ringan. Pintu apartemen tertutup. Membanting. Mengunci rapat segala kepalsuan dan intrik di belakang. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun saya membanting tulang untuk rumah orang lain. Saya merasa udara di koridor sempit ini begitu segar dan bebas. Pukul 10.30 pagi. Terik matahari awal musim panas menembus kaca jendela kantor pengacara yang terletak di jalanan ramai. Setelah menyimpan koper di rumah orang tua, saya membawa setumpuk berkas tebal dan mendorong pintu masuk. Kantornya tidak terlalu luas, namun tertata rapi dan memancarkan kesan serius. Pengacara Bima sedang duduk di balik meja kerjanya, membolak-balik setumpuk dokumen. Berbeda dengan penampilannya yang santai saat dini hari. Ia mengenakan kemeja putih rapi, dasi warna gelap. Matanya tajam di balik kacamata minusnya. Mendengar bel pintu berdering, ia mendongak. Matanya sempat terkejut, lalu dengan cepat berubah menjadi senyum tenang. Halo, Ibu Rina. Melihat Anda datang dengan penampilan seperti ini, saya tahu Anda aman dan sudah membuat keputusan sendiri. Saya melangkah maju, menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya.
Tindakan pertama saya adalah mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000 yang rapi dari tas saya dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Mendorongnya ke arahnya. Halo, Bapak Bima. Bayar utang budi dulu baru bicara bisnis. 200.000 ini tadi. Malam bagi saya seharga nyawa. Terima kasih, Bapak. Bima tertawa pelan. Dia tidak canggung. Mengulurkan tangan mengambil 2 lembar uang itu ke dompetnya. Anda orang yang jujur. Itu sangat bagus. Dalam kasus perceraian dengan sengketa harta gono gini, kejujuran dan ketegasan emosional adalah senjata paling ampuh. Jadi, pagi ini Anda sudah melakukan apa saja? Saya meletakkan setumpuk berkas di meja, melepas klip kertas, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah ditandai dengan stabilo dan sebuah USB kecil. Pagi ini saya sudah membereskan semua barang dari apartemen itu. Ibu mertua saya memecahkan gelang giok hantaran saya. Saya sudah merekam seluruh ancaman. Mengancam akan melaporkan polisi atas tuduhan perusakan properti, dan memaksa suami saya untuk segera mentransfer ganti rugi 15 juta. Uang sudah masuk rekening. Barang sudah saya bawa. Sekarang saya ingin mengajukan gugatan cerai. Dan yang paling penting, saya ingin mendapatkan kembali 70% nilai rumah, serta uang biaya hidup yang telah ia rampas. Bima mengangkat alis. Matanya berbinar jelas menunjukkan apresiasi. Dia memegang USB itu. Memutar-mutarnya di tangannya. Luar biasa. Refleks dan kemampuan Anda mengumpulkan bukti jauh lebih cepat daripada banyak klien yang pernah saya tangani. Anda tidak menangis menuntut hak kosong, melainkan langsung menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah. Sangat berani. Tapi, Bima berhenti sejenak. Mengeluarkan selembar kertas ampat putih bersih dan pena. Mengetuk-ngetuk meja. Suaranya mulai berubah menjadi nada profesional yang tajam. Secara hukum, pertarungan ini tidak akan semudah menuntut 15 juta tadi pagi. Kita harus membedah setiap masalah. Pertama adalah rumah. Apartemen itu dibeli setelah menikah. Bukan betul. Saya mengangguk. Tapi uang muka dan 70% cicilan bulanan sesuai jadwal dibayar langsung. Dari rekening bank saya ke rekening pengembang. Mas Andra hanya tercantum sebagai salah satu nama di perjanjian jual-beli. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga, harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara default adalah harta bersama. Bima menggambar lingkaran di kertas. Saat di pengadilan, pihak Andra pasti akan berpegang pada poin ini untuk menuntut pembagian 50-50. Namun, Pasal 59 UU tersebut juga dengan jelas menyatakan bahwa pembagian harta harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Apakah Anda memiliki bukti rekening koran yang lengkap untuk membuktikan bahwa dana sepenuhnya berasal dari penghasilan Anda dan bantuan dari orang tua Anda? Saya mendorong setumpuk rekening koran bank yang sudah dicetak. Semua ada di sini. Penghasilan saya 25 juta setiap bulan. Dia 8 juta. Dia menyerahkan semuanya kepada ibu kandungnya. Saya yang mengurus semua. Cicilan bank dan tagihan listrik air. Bima cepat membolak-balik halaman rekening koran dan mengangguk. Bagus. Bukti yang kuat. Dengan setumpuk dokumen ini, pengadilan tidak bisa membagi dua. Anda akan memenangkan hak untuk membeli kembali bagian kecil Andra, atau memaksa dia menjual rumah dan membagi sesuai proporsi kontribusi sebenarnya. Tapi yang lebih saya khawatirkan adalah poin kedua. Uang biaya hidup yang Anda berikan kepada Nyonya Yuni. Anda memberikannya tunai atau transfer? Pertanyaan Bima menusuk tepat pada kegelisahan saya. Kebanyakan transfer. Tapi kadang-kadang juga tunai. Saya ragu-ragu. Dalam setiap transaksi transfer, Anda selalu menuliskan catatan Rina beri uang belanja bulan ini atau Rina bayar uang makan. Catatan yang milas adalah keuntungan. Bima melingkari satu baris di rekening koran. Tapi Anda bilang Nyonya Yuni menggunakan uang itu untuk diberikan kepada adik ipar Anda, Rizal, untuk berjudi. Apakah Anda punya buktinya? Saya menggigit bibir dan menggelengkan kepala pelan.
Saya hanya mendengar mereka bertengkar dan malam tadi dia memaksa saya menyerahkan kartu gaji untuk membayar utang adik ipar saya itu. Saya tidak punya bukti tertulis bahwa dia mentransfer uang kepada Rizal. Bima bersandar di kursi, menyilangkan jari-jarinya. Matanya tampak dalam. Ini adalah poin kuncinya. Jika Anda hanya menuduh tanpa bukti, pengadilan akan menolak karena kurangnya dasar. Kita harus memainkan kartu terbuka. Saya akan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menerapkan langkah-langkah pengumpulan bukti, yaitu meminta rekening koran seluruh rekening bank Nyonya Yuni dan Andra selama 2 tahun terakhir. Jika ada aliran dana yang tidak wajar dari rekening Nyonya Yuni ke Rizal atau disetorkan ke rekening perjudian, kita akan memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa dia mengalihkan aset dan menggunakan dana kontribusi bersama keluarga secara tidak benar. Saat itu, Andra harus mengembalikan atau dikurangi dari bagian harta yang dibagi dari rumah. Saya mendengarkan Bima menganalisis dengan jelas setiap simpul. Seolah-olah semuanya terurai. Kekecewaan yang terpendam selama ini kini menemukan jalan keluar yang jelas melalui hukum. Saya mengerti. Saya akan mencari kembali semua pesan WhatsApp. Rekaman pertengkaran lama yang menyebutkan pembayaran utang Rizal. Sebagai bukti tambahan, saya menjawab dengan tegas. Bima tersenyum puas. Tetapi senyumnya cepat menghilang. Dia condong ke depan. Suaranya terdengar lebih rendah. Membawa peringatan serius. Rina, secara dokumen kita berada di jalur yang benar. Tapi saya harus mengingatkan Anda untuk mempersiapkan mental menghadapi pertempuran kotor di luar pengadilan. Orang-orang yang terbiasa memeras, ketika melihat mangsanya melawan dan akan merebut santapan lezat, mereka akan menjadi gila. Nyonya Yuni bukan orang yang memahami hukum. Dia akan menggunakan hukum jalanan dan keributan. Bima menunjuk ke kertas. Dia kehilangan sumber uang. Anak bungsunya sedang dikejar-kejar rentenir. Sebentar lagi akan menerima panggilan pengadilan. Dia tidak akan membiarkan Anda tenang. Anda bekerja sebagai manajer jaringan supermarket. Bukan. Itu adalah lingkungan bisnis jasa yang sangat mementingkan citra. Anda harus siap mental untuk kemungkinan dia datang ke tempat kerja untuk membuat keributan. Menangis-nangis. Dan berperan sebagai ibu mertua yang malang karena diusir oleh menantu yang tidak berbakti. Ramalan Bima membuat saya sedikit bergidik. Tetapi bukan karena takut, melainkan karena itu terlalu nyata. Kebiasaan ibu mertua saya yang suka membuat keributan sudah cukup saya rasakan di rumah. Membawanya ke siang bolong untuk menghancurkan mata pencarian saya adalah hal yang berani ia lakukan. Saya menarik napas panjang. Menegakkan punggung. Membalas tatapan Bima dengan ketenangan yang menakutkan. Saya tidak takut pada harga diri kosong sebagai menantu. Saya sudah membuangnya di jalan raya tadi malam. Jika dia berani datang ke supermarket dan membuat ulah, saya akan menunjukkan padanya dan keluarga palsu itu bagaimana rasanya senjata makan tuan. Pengacara Bima, Anda teruskan saja mengajukan gugatan. Di luar pengadilan, saya akan menghadapinya sendiri. 3 hari setelah pertemuan penting dengan pengacara Bima, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai unilateral ke pengadilan. Dan seperti yang diprediksi pengacara Bima, badai tidak dimulai dari dokumen hukum, melainkan langsung menerpa mata pencarian saya. Mendapatkan surat panggilan mediasi pertama dan kehilangan ATM hidup yang setiap bulan menyetor 25 juta rupiah telah membuat Nyonya Yuni gila. Menghadapi risiko harus mengembalikan sebagian besar nilai rumah. Dia memutuskan untuk mengabaikan sedikit harga diri yang tersisa. Saat itu adalah Sabtu sore. Waktu tersibuk di minimarket tempat saya bekerja sebagai manajer. Saya sedang sibuk memeriksa tanggal kadaluarsa susu segar di rak ketika saya mendengar keributan dari pintu utama. Oh, Tuhan! Tolong! Bapak dan Ibu! Kasihanilah saya yang sudah tua ini, suara melengking dan pahit yang familiar terdengar. Membuat saya tertegun. Rasa dingin menjalar di punggung. Tapi saya segera menenangkan diri. Melangkah cepat ke area kasir. Di tengah jalan utama,
Nyonya Yuni sedang duduk di lantai marmer. Rambutnya acak-acakan. Sengaja dibuat kusut. Baju rumahan yang kusut dan pudar. Sangat berbeda dengan penampilannya yang rapi dan cincin emas berkilauan setiap hari. Dia menangis tersedu-sedu. Kedua tangan menutupi wajah. Kakinya memukul-mukul lantai. Di sekeliling, pelanggan yang membawa troli belanja dan bahkan karyawan supermarket mulai penasaran dan membentuk lingkaran. Berbisik-bisik, "Adik kasir saya, Maya." Panik keluar dari konter. Membungkuk berniat membantu. "Bibi." "Bibi tidak apa-apa." Bibi berdiri saja. "Nanti menghalangi jalan pelanggan." "Bibi mencari siapa? Biar saya bantu panggilkan." Nyonya Yuni menepis tangan Maya. Langsung menunjuk saya ketika saya baru saja melewati kerumunan. Air mata dan ingusnya belepotan. Suaranya yang melengking menuduh. "Mencari siapa saya? Mencari manajer kalian itu. Rina Lestari itu." Wajahnya terlihat baik. Pakaiannya rapi. Tapi dia itu iblis betina. Dia sombong karena menghasilkan uang. Dia meremehkan suaminya. Dia memukuli ibu mertuanya lalu mengusir saya dan anaknya dari rumah untuk membawa pulang pacar baru. Orang tuanya seorang guru. Tapi melahirkan anak yang bejat. Tidak berbakti. Tidak tahu malu. Tatapan iba. Penasaran bercampur dengan penghakiman tajam dari kerumunan segera tertuju pada saya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Menyelinap ke telinga saya. "Manajer di sini." Ya, kelihatannya baik-baik saja. Tapi memukuli ibu mertua malang sekali keluarga yang mendapat menantu seperti itu. Astaga. Zaman sekarang menantu sombong karena menghasilkan uang. Lalu menindas keluarga suami. Kasihan ibu tua itu. Pasti sangat menderita sampai datang ke tempat kerja untuk membuat keributan seperti ini. Jika itu adalah Rina Lestari beberapa hari yang lalu, mungkin saya akan panik. Wajah memerah karena malu. Atau buru-buru merendahkan suara memohon agar dia dibawa ke ruang staf untuk menyembunyikan masalah keluarga. Tapi malam ketika saya berdiri tanpa alas kaki di jalan raya yang dingin telah membunuh kelemahan itu. Peringatan pengacara Bima tentang pertarungan kotor melintas di kepala saya. Menarik napas dalam-dalam. Menegakkan punggung. Sedikit mengangkat dagu. Saya melangkah mantap untuk berdiri tepat di depan Nyonya Yuni. "Maya, ambilkan saya megafon yang biasa dipakai untuk pengumuman promosi." Saya memerintahkan kasir muda yang berdiri kaku karena takut. Dengan suara dingin, Maya terkejut dan bergegas masuk ke konter. Mengambil megafon plastik merah dan memberikannya kepada saya. Saya menyalakan saklar. Suara dengungan kecil terdengar cukup untuk meredam bisikan kerumunan. Saya memegang megafon. Membungkuk menatap langsung ke mata Nyonya Yuni yang pura-pura basah. Namun sebenarnya memancarkan kepuasan. "Ibu." Suara saya terdengar melalui megafon. Jernih dan jelas di seluruh area lobi. "Hari ini ibu repot-repot datang ke tempat kerja saya untuk berakting. Tapi ibu lupa apa yang pernah saya katakan. Saya bukan lagi menantu yang menahan diri dan bersabar untuk ibu manipulasi." Nyonya Yuni melihat saya tidak panik. Ia sedikit terkejut. Tetapi ia semakin menjadi-jadi. Dia berteriak lebih keras. Memukul-mukul dadanya. Menunjuk ke arah pelanggan. Semua dengarkan dia bilang ibu mertuanya berakting. "Kamu merebut rumah anak saya. Kamu mengambil semua uang tabungan lalu membuang saya yang sudah tua ke jalan. Kamu berdarah dingin. Kamu ular beracun. Saya harus memberitahu seluruh perusahaan ini wajah asli kamu." Saya tersenyum. Senyuman sinis. Mengeluarkan ponsel dari saku seragam. Saya mengaktifkan Bluetooth. Menyambungkannya langsung ke sistem speaker musik di langit-langit supermarket. Profesionalisme dalam menangani krisis sebagai seorang manajer saya tunjukkan secara maksimal. Ibu bilang saya merebut rumah. Ibu bilang saya memukuli dan mengusir ibu. Baiklah. Biar semua pelanggan di sini mendengar apa kebenaran di balik senyum ramah ibu. Isperly.
Saya membuka file rekaman suara dan menekan tombol putar. Seketika, rekaman pertengkaran di apartemen 3 hari yang lalu bergema di seluruh supermarket. Terdengar jelas. Setiap kata dan hembusan napas. Kamu berani membantah saya. Ya, rumah ini rumahnya Andra. Perempuan zaman sekarang sok-sokan mau mandiri secara finansial. Gaji 8 juta Andra saya pegang. Sekarang berikan juga kartu 25 juta kamu supaya saya kumpulkan jadi satu. Suara Nyonya Yuni terdengar tajam dan melengking. Menghancurkan citra nenek tua yang lemah. Kalau tidak mau kasih, pergi. Usir dia Andra. Buka pintu mobil. Usir dia keluar. Biar dia mati. Kedinginan di jalan. Lihat apa dia bisa memperbaiki kebiasaan kurang ajarnya itu. Suara Nyonya Yuni meraung tanpa rasa kasih sayang di jalan raya. Rekaman itu berakhir dengan suara pecah berantakan ketika Nyonya Yuni memecahkan 5 gelang giok hantaran saya. Seluruh supermarket hening mencekam. Para ibu rumah tangga yang tadi menunjuk-nunjuk dan menghakimi saya kini ternganga dan menatap Nyonya Yuni dengan mata terbelalak kaget bercampur jijik yang mendalam. Kerumunan itu langsung berbalik arah. Ya Tuhan! Memaksa menantu menyerahkan kartu gaji untuk membayar utang. Judi anak bungsunya mengusir menantu dari mobil di tengah malam di jalan raya. Lalu merusak barang-barang. Ibu mertua seperti ini adalah iblis. Bukan manusia. Benar-benar keterlaluan. Tadi hampir saja saya tertipu oleh wanita ini. Wajah Nyonya Yuni berubah dari merah menjadi pucat pasi. Bibirnya gemetar. Dia tidak menyangka saya menyimpan bukti dan berani membuka aib di depan umum seperti ini. Rasa malu yang luar biasa membuatnya tergopoh-gopoh hendak berdiri. Mulutnya bergumam gagap menutupi. Kamu menggunakan kecerdasan buatan untuk menggabungkan suara saya. Kamu memfitnah. Ya Tuhan. Orang-orang. Dia memfitnah. Cukup. Saya berteriak keras melalui megafon. Suara saya tajam seperti baja. Menenggelamkan suara Nyonya Yuni yang mengelak. Saya mengeluarkan fotokopi rekening koran bank dengan stempel merah, segar dari tumpukan dokumen di meja kasir dan membantingnya di depan kerumunan. Ini adalah rekening koran yang membuktikan 70% uang cicilan rumah itu berasal dari penghasilan saya. Dan ini adalah kwitansi. Saya baru saja memaksa Andra mentransfer ganti rugi 15 juta karena perusakan barang pribadi. Dengarkan baik-baik. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Pengadilan akan memutuskan dengan jelas. Ibu tidak bisa merebut uang saya untuk membiayai anak laki-laki ibu yang suka berjudi. Jadi ibu datang ke sini dengan hina untuk menggunakan label ibu mertua untuk mencoreng nama baik dan merusak pekerjaan saya. Untuk memaksa saya mencabut gugatan. Bukan Nyonya Yuni gemetar. Mundur beberapa langkah. Kakinya tidak bisa menopang tubuhnya. Sikap angku dan liciknya benar-benar hancur di hadapan bukti yang kuat dan ketegasan yang luar biasa dari menantu yang pernah ia remehkan. Saya mengeluarkan walkie-talkie dari pinggang. Menekan tombol. Suara saya terdengar tenang dan jelas. Keamanan di lobi utama. Harap diperhatikan. Ada orang yang mengganggu ketertiban umum di area kasir. Mohon bapak-bapak bantu mengeluarkan orang ini. Jika orang ini masih berani melawan, silahkan langsung telepon polisi setempat untuk membuat laporan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan mencoreng nama baik orang lain. Mendengar 3 kata polisi setempat, Nyonya Yuni terlonjak seperti tersengat. Listrik. Sifat licik namun pengecutnya terungkap. Dia dengan panik meraih tas tangannya yang ada di lantai. Terhuyung berdiri. Kamu tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Gadis jalang. Dia mendesis melalui sela-sela gigi. Tetapi kakinya melangkah mundur. Berusaha menghindari tatapan jijik dari puluhan orang di sekelilingnya. Saya berdiri bersedekap. Membalasnya dengan senyum sinis penuh tantangan. Saya selalu siap menunggu seluruh keluarga ibu di pengadilan. Selamat tinggal, Ibu. Nyonya Yuni menunduk. Berlari sekencang-kencangnya keluar dari pintu kaca supermarket. Menghilang di tengah keramaian jalanan.
seperti bayangan yang melarikan diri dari cahaya. Ketika bayangan itu benar-benar menghilang, saya perlahan mematikan megafon, menoleh ke pelanggan dan karyawan, membungkuk 90 derajat dengan tulus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan atas insiden keributan tadi yang mengganggu waktu belanja Anda. Toko kami memberikan voucher diskon 10% untuk setiap pembayaran di jam ini sebagai permintaan maaf yang tulus. Kerumunan bersorak. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga bertepuk tangan. Beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih tua menghampiri saya, menepuk bahu saya, mengangguk setuju. Kamu gadis yang berani. Wanita memang harus begitu. Berdiri tegak. Jangan biarkan mereka menindas dan memeras tenagamu. Kembali ke ruang kerja kecil di dalam. Saya menarik kursi dan duduk terhuyung. Menghela napas panjang. Tangan saya yang tersembunyi di bawah meja masih sedikit gemetar karena tegang. Tetapi di dalam hati saya merasakan kepuasan yang luar biasa. Pengacara Bima benar. Untuk menghadapi orang yang licik, kita harus punya kepala dingin dan bukti yang kuat. Pertarungan di supermarket telah berakhir. Tetapi saya tahu keluarga suami tidak akan begitu saja melepaskan saya. Pukul 9 pagi, hari Minggu. Hanya sehari setelah insiden Nyonya Yuni membuat keributan di supermarket. Saya sedang duduk di kamar tidur. Asyik membaca ulang tumpukan pesan WhatsApp lama yang tersimpan di iPad untuk mencari petunjuk tambahan. Ketika saya mendengar bisikan-bisikan di ruang tamu, saya mengintip melalui celah pintu. Orang tua saya sedang menerima tamu. Salah satunya adalah Ibu Lia, ketua RT di kompleks apartemen tempat saya dan suami pernah tinggal. Satunya lagi adalah Tante Ayu, adik kandung ayah Andra, yang berarti bibi iparnya. Saya menyeringai. Benar saja. Ketika taktik sandiwara licik mereka terbongkar oleh saya, Nyonya Yuni dan Andra langsung mengganti strategi dengan mengirim duta perdamaian ke rumah orang tua saya untuk menggunakan tekanan moral. Tante Ayu mengenakan blus sutra bermotif bunga, membawa tas berisi buah-buahan yang diletakkan di meja. Mulutnya tersenyum manis palsu. Bapak dan ibu mertua. Masalah retaknya hubungan suami istri itu biasa. Keluarga mana yang tidak pernah ada cekcok piring di lemari saja kadang bisa bertabrakan. Andra anak saya itu baik. Memang sedikit penurut pada ibunya. Tapi pada dasarnya dia sayang istri. Rina anak kita marah lalu pergi begitu saja. Itu tidak baik. Wanita yang sudah menikah harus tahu bagaimana mengalah. Selesaikan masalah di rumah saja. Jangan membuka aib agar tidak mempermalukan siapapun. Bapak dan ibu setuju. Kan ibu? Lia, ketua RT, buru-buru menimpali. Menyeruput teh lalu berdecak. Betul sekali. Bapak Budi dan Ibu Siti. Kemarin dengar-dengar Rina menjelek-jelekan ibu mertuanya sampai Nyonya Yuni malu dan menangis terseduh-seduh. Tekanan darahnya naik sampai 200. Meskipun Nyonya Yuni salah, dia tetap orang tua. Rina melakukan itu terlalu tidak berbakti. Wanita yang menghasilkan banyak uang tabu tapi tidak tahu bagaimana bersabar. Tidak tahu bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Nanti, siapa yang mau menampung? Sudahlah bapak dan ibu. Nasihati Rina agar mencabut gugatan dan minta maaf kepada ibu mertuanya agar rumah tangga damai. Mendengar itu, ibu saya jengkel sampai wajahnya memerah. Berniat membalas beberapa kalimat. Tetapi ayah saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Bapak Budi perlahan melepas kacamata bacanya dan meletakkannya di meja. Suara berderit kacamata yang menyentuh meja terdengar kering. Ayah saya bersedekap. Sikap tegas. Seorang guru tua yang berpengalaman terlihat jelas di wajahnya. Tante Ayu dan Ibu Lia. Ayah saya berbicara dengan suara yang rendah namun jelas setiap kata. Kalian mengatakan jangan membuka aib. Lalu, saat tengah malam di jalan raya tanpa seorang pun, ibu dan anak Yuni mengusir anak perempuan saya dari mobil. Dia hanya mengenakan baju tidur tipis dan tidak memakai sandal. Saat itu, kenapa kalian tidak datang dan bertanya apakah dia malu?
Kenapa kalian tidak membujuk Nyonya Yuni untuk mengalah? Tante Ayu terdiam. Wajahnya tergagap. Yah, Bapak. Saat itu Ibu Yuni sedang marah. Jadi dia tidak bisa berpikir jernih. Dan juga karena Rina yang tidak sopan. Tidak sopan di mana ayah saya mengetuk meja dengan keras. Memotong ucapan Tante Ayu. Rina bekerja keras dari pagi sampai malam. Menghasilkan uang untuk membayar 70% cicilan apartemen tempat Andra tinggal. Tagihan listrik, air, dan makanan sehari-hari semua dia yang bayar. Sedangkan Andra anak kalian memberikan seluruh gaji 8 juta rupiah kepada ibunya untuk disimpan. Jadi, siapa yang tidak sopan? Dia atau keluarga sana yang memeras? Kalian menggunakan label sabar sebagai menantu untuk memaksa anak perempuan. Saya menyerahkan kartu gajinya untuk membiayai ibu mertua dan adik iparnya yang suka berjudi. Maaf, saya seorang guru. Saya mengajar anak saya untuk hidup beretika dan berbakti. Tetapi saya tidak mengajarinya menjadi pembantu gratis bagi orang lain untuk diperas darahnya. Ibu Lia melihat suasana semakin tegang. Lalu merendahkan suara. Bapak Budi terlalu berlebihan. Nyonya Yuni juga hanya ingin menyimpan uang untuk masa depan mereka berdua. Ayah saya menyeringai dingin. Mengulurkan tangan menuangkan air ke cangkir teh kedua tamu yang tidak diundang itu. Kalian berdua tidak perlu membela diri. Jika memang ada itikat baik, Andra pasti sudah datang ke sini. Sendiri. Berlutut meminta maaf kepada anak perempuan saya. Bukan bersembunyi di balik rok ibunya. Meminjam mulut kalian untuk menggunakan prinsip moral yang tidak masuk akal itu untuk menakut-nakuti. Suami istri menyelesaikan masalah di rumah itu jika keduanya saling menganggap sebagai manusia. Tetapi jika sudah menganggap sebagai alat pencari uang yang sudah tidak ada nilai gunanya lalu ditendang ke jalan, maka biarlah pengadilan yang memutuskan. Saya menyatakan, dengan tegas. Saya sepenuhnya mendukung anak perempuan saya untuk bercerai. Setelah kalian berdua selesai minum teh ini, silakan ambil tas buah-buahan itu dan pulang. Mulai sekarang rumah saya tidak akan menerima tamu dari pihak sana lagi. Dipukul telak oleh alasan ayah yang tajam dan diusir secara halus. Tante Ayu dan Ibu Lia memerah padam. Keduanya berdiri canggung. Mengambil tas buah-buahan dan bergumam beberapa kalimat yang tidak sopan lalu langsung pergi. Saya berdiri di kamar. Memeluk dada. Bersandar di pintu. Air mata tiba-tiba mengalir. Bukan karena sedih. Melainkan karena bahagia dan bersyukur. Kata-kata ayah seperti perisai terkuat yang melindungi saya dari racun opini publik dan kemunafikan. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Di layar tertera nama pengacara Bima. Saya cepat-cepat menyeka air mata. Berdeham lalu mengangkat telepon. Halo. Pengacara Bima. Suara Bima di ujung telepon terdengar. Bersemangat bercampur ketajaman seorang pemburu yang baru saja menangkap mangsa besar. Rina. Ada kabar yang sangat bagus. Anda ingat saya pernah mengatakan bahwa pengadilan dapat menerapkan langkah-langkah pengumpulan bukti melalui hubungan profesional. Saya telah berhasil mendapatkan rekening koran bank awal Nyonya Yuni dan Rizal selama 2 tahun terakhir. Apa yang kita curigai sepenuhnya adalah kebenaran. Jantung saya berdebar kencang. Anda jelaskan. Lebih lanjut. Selama 24 bulan terakhir, setiap kali Anda mentransfer uang biaya hidup atau uang lebihan kepada Nyonya Yuni, jumlah antara 10 hingga 20 juta. Maka keesokan harinya, kadang hanya beberapa jam kemudian, uang itu langsung ditransfer ke rekening Rizal. Puncaknya adalah 6 bulan lalu ketika Anda memberi Nyonya Yuni 150 juta. Dengan alasan uang untuk persiapan melahirkan. Anda ingat dana itu? Saya menggertakkan gigi. Ingat, dia berjanji akan menyimpannya atas nama kami berdua. Saat itu saya percaya jadi saya berikan semua. Tepat pada hari itu, Bima menekankan, Nyonya Yuni telah mentransfer 145 juta ke rekening sebuah showroom mobil bekas di wilayah Long Bien. Nama pembeli tercatat sebagai Rizal Wijaya.
Lebih buruk lagi. Dalam sebulan terakhir ada serangkaian transaksi transfer uang dari rekening Nyonya Yuni ke 3 rekening pribadi lain yang tidak dikenal. Dengan keterangan Rizal bayar utang. Anda ditipu. Rina. Dia tidak hanya memeras. Tetapi dia juga mengambil uang hasil keringat Anda untuk membeli mobil dan membayar utang judi anak bungsunya secara sistematis. Kenyataan yang terungkap telanjang membuat saya merinding. Rasa jijik menjalar hingga ke tenggorokan. Padahal dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan uang untuk masa depan mereka berdua. Padahal suami saya, Andra, juga menutup mata dan menutupi perbuatan ibunya yang mencuri uang istrinya. Pengacara Bima. Suara saya dingin tanpa sedikit pun emosi. Mohon Bapak mengumpulkan seluruh bukti itu menjadi berkas resmi dan menyerahkannya ke pengadilan. Saya tidak hanya ingin bercerai. Saya ingin dia memuntahkan setiap rupiah. Jika tidak bisa membayar, saya akan mengajukan laporan penipuan dan penggelapan harta. Saya sudah siap. Sudah saya siapkan. Jawab Bima singkat. Keluarga di sana baru saja dipermalukan di e-supermarket. Sekarang akan menerima bom hukum ini. Mereka tidak akan tinggal diam. Anda hati-hati. Adik ipar Anda itu seorang penjudi yang sudah terpojok. Dia bisa bertindak nekat. Mari kita lihat apa lagi yang bisa mereka lakukan. Siapapun yang bertindak nekat, dia akan masuk penjara. Saya menutup telepon. Meremas ponsel di tangan. Cahaya dari luar jendela menyinari ruangan dengan cerah. Membakar sisa-sisa terakhir ikatan pernikahan yang busuk ini. Rabu sore. 3 hari setelah para tamu tak diundang diusir ayah saya dari rumah. Jakarta tiba-tiba diguyur hujan deras. Saya baru saja selesai serah terima shift di supermarket. Berniat memanggil taksi untuk pulang. Ketika ponsel saya terus bergetar. 4 panggilan tak terjawab dari nomor-nomor asing. Pada panggilan kelima, saya mengerutkan kening dan mengangkatnya. Rina. Ini aku. Jangan tutup telepon. Aku mohon padamu. Suara Andra di ujung telepon terdengar serak karena panik. Tidak lagi ada nada arogansi atau dinginnya orang yang tega mengusir istrinya dari mobil di tengah malam. Ada apa di antara kita? Selain perceraian, apalagi yang perlu dibicarakan? Saya menjawab dengan suara dingin. Aku sedang berdiri di bawah atap di seberang supermarket tempatmu bekerja. Hujan deras sekali. Aku basah kuyup. Rina. Tolong. Temui aku 5 menit saja. Aku mohon padamu. Ini menyangkut nyawa orang. Aku sudah tidak punya cara lain selain meminta bantuanmu. Saya mengerutkan kening. Berniat menolak. Tetapi naluri hati-hati saya mengatakan untuk melihat drama apa lagi yang akan mereka mainkan. Saya membuka payung dan melangkah menembus hujan deras menuju kedai kopi di seberang. Begitu saya mendorong pintu masuk, saya tertegun beberapa detik. Andra meringkuk di sudut kedai. Penampilannya sangat menyedihkan. Kemejanya basah kuyup menempel di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan. Matanya cekung dengan urat merah yang jelas. Belum genap seminggu berpisah. Dia sudah tampak seperti gelandangan. Melihat saya, Andra melonjak seperti pegas. Dengan canggung menarik kursi. Rina, kamu duduklah. Pakaianmu basah. Tidak langsung saja ke intinya. Saya tidak punya waktu untuk drama romantis denganmu. Saya melipat payung dan duduk di kursi. Tetapi tetap menjaga jarak. Andra menelan ludah. Kedua tangannya meremas tisu di meja. Dia menyatukan tangan. Suaranya gemetar. Rina, aku mohon padamu. Selamatkan Rizal. Selamatkan juga keluarga ini. Rizal, kenapa bukankah dia baru saja dibelikan mobil baru oleh ibumu untuk keliling-keliling? Saya menyindir. Andra terkejut sesaat. Tidak mengerti bagaimana saya tahu tentang pembelian mobil itu. Tetapi kepanikannya mengalahkan segalanya. Dia terisak. Rizal ditahan polisi tadi malam. Dia menggadaikan mobilnya untuk berjudi. Kalah habis.
Dia dendam lalu berkelahi. Memukul kepala seseorang di meja judi dengan botol bir. Orang itu mengalami cedera otak ringan dan sedang dirawat di rumah sakit. Keluarga korban sangat marah. Mereka bilang sudah menyiapkan laporan tuduhan penganiayaan yang menyebabkan luka. Kecuali keluarga kita membayar ganti rugi 150 juta. Besok mereka baru mau mencabut laporan. Kalau tidak Rizal pasti masuk penjara. Saya duduk diam. Bersedekap. Merasakan kepahitan yang memuakan menyeruak. Jadi begitu. Kehabisan uang dan terpojok. Dan sekarang rahasia pun terbongkar. Melihat saya diam. Andra buru-buru condong ke depan. Matanya memancarkan keputusasaan. Rina. Aku tahu aku salah. Ibu juga salah. Aku minta maaf, berkali-kali. Tapi Rizal itu adik kandungku. Darah dagingku. Aku tidak bisa diam saja melihat dia masuk penjara. Uang tabungan ibu sudah habis untuk membayar utangnya dulu. Kamu cabut saja gugatan. Kita jual cepat apartemen itu. Atau kalau tidak, kamu bagi dua. Rumah itu untukku sekarang juga. Berikan aku uang tunai, agar aku bisa membayarnya. Anggap saja aku berutang padamu seumur hidup ini. Aku akan jadi sapi perah untuk membayar utangmu. Sebuah tawa meledak dari tenggorokan saya. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa jijik yang tak tertahankan. Saya tertawa sampai air mata keluar. Andra panik. Kamu menertawakan apa? Saya memukul meja dengan keras. Menekankan setiap kata. Tawa itu mati. Digantikan oleh kedinginan. Seperti es. Saya menertawakan kehinaanmu. Andra, kamu selalu bicara tentang darah daging yang tidak bisa diabaikan. Lalu malam itu, pukul 1 pagi di jalan raya. Ketika kamu dengan tanganmu sendiri membuka kunci pintu dan memaksa saya turun dari mobil. Apakah kamu menganggap saya istrimu? Saat saya berjalan kaki telanjang berdarah. Meringkuk dengan baju tidur di tengah dinginnya embun. Apakah kamu menganggap saya keluarga? Atau saat itu kamu bersekongkol dengan ibumu, berniat mendorong saya ke ambang kematian hanya karena saya menolak menyerahkan kartu gaji untuk membiayai adikmu yang suka berjudi? Andra menunduk. Bibirnya gemetar tidak bisa berkata-kata. Saya menunjuk langsung ke wajahnya. Melampiaskan semua kemarahan yang terpendam. Kamu bicara mau jual rumah. Mau dibagi dua. Kamu punya hak apa menuntut pembagian harta? Saya membanting tulang membayar cicilan. Selain itu, saya beritahu kamu kebenaran. Ini 150 juta yang kamu mohon-mohon sekarang ini adalah uang yang 6 bulan lalu saya berikan kepada ibumu untuk disimpan sebagai tabungan untuk melahirkan anak. Tapi ibumu diam-diam menyerahkannya kepada Rizal untuk membeli mobil yang kemudian digadaikan untuk berjudi. Uang hasil keringat saya. Kalian berdua sudah merampoknya terang-terangan. Sekarang kamu dengan tidak tahu malu datang ke sini, memaksa saya menjual sisa rumah ini untuk menebus dosa adikmu. Andra mendongak terkejut. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu tentang uang mobil itu? Saya tidak hanya tahu. Pengacara saya juga sudah memegang semua rekening koran bank yang membuktikan bahwa ibumu telah mengalihkan aset dan menguasai 150 juta rupiah milik saya. Saya berbicara dengan suara tajam. Memberikan pukulan telak. Semua bukti sudah diserahkan ke pengadilan. Kamu pikir saya boneka yang bisa kalian peras kapan saja? Saya jelaskan kepadamu. Tidak ada pencabutan laporan. Tidak ada pembagian atau penjualan rumah. Rizal melakukan kejahatan. Biarkan hukum yang menghukumnya. Penjudi dan preman seperti dia masuk penjara adalah harga yang terlalu murah. Mengetahui tidak bisa menggoyahkan saya. Topeng menyedihkan Andra langsung pecah, berkeping-keping. Sifat egois dan liciknya kembali muncul. Dia menggertakkan gigi. Menatap saya tajam. Kamu begitu tidak berperasaan. Kamu menjebak keluargaku sampai terpojok. Kamu pikir kamu akan tenang. Aku beritahu kamu. Rumah itu aku yang tercatat di kontrak awal.
Kalau kamu tidak memberikan uang untuk menyelamatkan Rizal, aku akan menyewa pengacara untuk menuntutmu balik. Aku akan berlarut-larut tidak datang ke pengadilan. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikan prosedur perceraian. Paling lama 3 atau 4 tahun. Kita lihat siapa yang rugi. Saya sedikit menggelengkan kepala. Berdiri. Mengancingkan kembali jaket. Menatap pria di depan saya. Saya tidak lagi merasakan kebencian. Hanya merasa kasihan pada karakter yang rendah. Terserah kamu saja. Saya mengeluarkan uang Rp50.000 dan melemparkannya ke meja untuk membayar minum. Bertengkar bertahun-tahun pun saya ladeni. Tapi kamu pulang saja dan urus dulu adikmu yang berharga itu. Oh, lupa. Korban memberimu waktu sampai besok. Kan waktumu hampir habis loh. Tetap saja. Di sana mengancam-ngancam. Saya memegang payung dan langsung berbalik menuju pintu. Meninggalkan Andra yang duduk terpaku di sudut kedai. Suara guntur bergemuruh di luar. Menyatu dengan suara hujan deras yang memukul kaca. Topeng telah jatuh. Lapisan kemunafikan telah terkoyak. Sekarang drama mereka akan memasuki babak paling tragis. Pukul 10 pagi hari Kamis. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum berakhirnya batas waktu pencabutan laporan oleh korban dalam kasus Rizal. Dalam hati saya tahu, dengan sifat putus asa keluarga itu, Andra pasti tidak akan segan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan uang. Tapi saya tidak menyangka ia akan begitu kejam sampai-sampai menjadikan nyawa ibu kandungnya sebagai umpan. Saya sedang memeriksa kembali rak makanan segar ketika Maya tergesa-gesa masuk. Wajahnya pucat pasi. Kak Rina. Suami. Ah, bukan. Mantan suami kakak. Mas Andra. Sedang berlutut menangis terseduh-seduh di depan pintu kaca supermarket. Pelanggan sudah berkerumun melihat. Menghalangi seluruh jalan masuk. Saya mengerutkan kening. Merapikan kembali lipatan seragam saya. Dan melangkah lebar menuju lobi. Begitu saya melangkah melewati pintu kaca otomatis, pemandangan menggelikan menyambut mata saya. Andra sedang berlutut di atas trotoar berdebu. Dia menundukkan kepala. Kedua tangan menutupi wajahnya. Menangis terseduh-seduh, seolah-olah sangat teraniaya. Melihat saya muncul, Andra menerkam seperti panah. Kedua tangannya meraih betis saya. Memeluk erat. Tidak peduli dengan puluhan pasang mata orang yang lewat. Rina, aku mohon. Aku bersujud padamu. Ibu hampir meninggal. Rina, Andra berteriak melengking. Air matanya bercucuran. Suaranya serak memecah suasana ramai kota. Saya mundur selangkah. Berusaha melepaskan tangan Andra yang menempel erat seperti lintah. Suara saya dingin. Drama apalagi ini menyingkir tidak. Kali ini sungguhan. Aku tidak membohongimu. Andra dengan panik merogoh saku celananya. Mengeluarkan selembar kertas A4 yang kusut dan gemetar menunjukkannya kepada saya. Tadi malam ibu mendengar Rizal dipindahkan ke tahanan. Sangat syok, lalu pingsan. Dokter bilang ibu mengalami serangan jantung akut. Sekarang terbaring di ruang gawat darurat. Harus segera dioperasi pasang ring. Biaya rumah sakit dan operasi mencapai 100 juta. Rina, aku mohon padamu. Kasihanilah ibu. Bagaimanapun, juga dia ibu mertuamu. 3 tahun ini kamu menandatangani surat kuasa kepadaku. Jaminkan apartemen itu. Aku akan mengambil uangnya untuk menyelamatkan ibu. Anggap saja aku membeli bagianmu. Seumur hidup ini aku akan menjadi sapi perah untuk membayar utang padamu. Kerumunan di sekitar mulai berbisik-bisik. Orang-orang yang tidak tahu cerita Nyonya Yuni membuat keributan kemarin menatap saya dengan tatapan iba dan mencela. Ya Tuhan! Ibu mertua sakit parah seperti itu kok menantunya berwajah dingin seperti ini. Pasti ada masalah. Tapi nyawa orang paling penting. Selamatkan orang dulu dong. Taktik menyedihkan. Memanfaatkan tekanan publik dan rasa kasihan untuk mendorong saya ke dalam posisi sulit. Andra berpikir bahwa di tengah keramaian seperti ini,
Saya akan melunak karena harga diri. Begitu. Saya berdiri tak bergerak. Mata saya tajam menyapu wajah Andra yang berkerut karena kesedihan. Saya meraih dan menarik kertas rekam medis dari tangannya. Kertas itu memiliki kop surat dari Rumah Sakit Umum Besar Tingkat Pusat. Nama pasien N.Y. Yunisari. 58 tahun. Diagnosis, infark miokard akut, IRMIBIR. Memerlukan intervensi bedah darurat. Di bawahnya terdapat tanda tangan dokter dan stempel merah. Sekilas, kertas itu tampak sangat autentik. Tetapi kewarasan saya setelah 3 tahun hidup dalam kebohongan segera membunyikan alarm di kepala saya. Saya mengangkat kertas itu dekat mata. Dengan cepat melihat detailnya. Celah pertama. Tanggal dan waktu masuk rumah sakit tertulis pukul 21.30 tadi malam. Jika tadi malam Yuni sudah masuk IGD dalam kondisi kritis. Mengapa pagi ini Andra tidak berjaga di rumah sakit untuk mengurusnya? Melainkan punya waktu luang untuk mencetak kertas. Berlari ke kantor saya untuk berlutut pada pukul 10 pagi. Seorang yang lemah dan selalu bergantung pada ibunya seperti Andra. Ketika ibunya sekarat, bisakah dia tenang? Menghitung-hitung soal surat kuasa dan jaminan rumah seperti ini. Celah kedua dan yang paling bodoh. Stempel merah rumah sakit. Berkat pekerjaan saya sebagai manajer supermarket. Setiap hari saya harus mengurus setumpuk faktur dan kontrak dengan stempel merah. Stempel pada kertas ini warnanya terlalu rata. Tidak ada noda atau bekas tekanan jari. Ini adalah hasil scan warna yang canggih. Bukan stempel langsung. Saya melipat kertas itu. Melemparkannya langsung ke tanah di depan Andra. Mas Andra, suara saya lantang dan jelas. Cukup keras untuk didengar semua orang yang berkerumun di sekitar. Kemarin di kedai kopi. Kamu memohon 150 juta padaku untuk menyelamatkan Rizal dari penjara karena tindak penganiayaan. Hari ini, tepat di hari terakhir untuk membayar uang pencabutan laporan. Ibumu tiba-tiba terkena serangan jantung dan biaya rumah sakit yang harus dibayar juga kebetulan mencapai ratusan juta. Kenapa kalian berdua tidak berdiskusi skenario lebih baik? Sedikit wajah Andra sedikit berubah warna. Tetapi ia tetap bersikeras berteriak. Kamu bicara apa? Ibu sedang sekarat di rumah sakit sana. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke rumah sakit bersamaku. Bagaimana kamu bisa begitu kejam dan curiga? Rina datang ke rumah sakit akan membuang waktu. Saya akan memverifikasinya di sini saja. Setelah berkata begitu, saya mengambil ponsel dari saku celana, dan dengan cepat, mencari nomor hotline rumah sakit umum yang tertera di kertas. Saya menyalakan speaker dengan volume paling keras. Suara dering telepon bergema di tengah trotoar. Tiba-tiba hening. Halo. Rumah sakit umum. Suara seorang operator wanita terdengar jelas. Halo. Ibu. Saya berbicara dengan tenang. Mata saya terpaku pada Andra yang mulai berkeringat dingin. Bisakah ibu bantu saya memeriksa di sistem gawat darurat jantung dari pukul 21.00 tadi malam sampai pagi ini? Apakah ada pasien bernama N.Y. Yunisari, 58 tahun, dengan diagnosis infark miokard akut, yang dirawat nomor KTP-nya 010166. Di ujung telepon terdengar suara ketukan keyboard. Setiap detik berlalu, wajah Andra semakin pucat. Dia tergopoh-gopoh hendak berdiri dan merebut ponsel saya. Tetapi petugas keamanan supermarket sudah sigap maju menghalanginya. Baik. Ibu? Suara operator telepon terdengar. Menghancurkan seluruh drama keji Andra. Sistem kami tidak mencatat adanya pasien bernama N. Yunisari yang dirawat dalam 24 jam terakhir. Bagian kardiologi tadi malam juga tidak ada kasus gawat darurat operasi pasang ring. Apakah ibu perlu saya periksa lagi berdasarkan nomor telepon anggota keluarga? Terima kasih, Ibu. Itu sudah cukup. Saya menekan tombol matikan telepon. Memasukkan ponsel ke saku. Bersedekap menatap pria yang sedang berlutut di tanah. Kerumunan di sekitar langsung menyadari. Bisikan iba
yang tadinya ada berubah menjadi hujan cercaan yang pedas. Dasar bajingan. Berani-beraninya mengutuk ibu kandungnya sendiri terkena serangan jantung untuk menipu uang istrinya, penipuan terang-terangan. Panggil polisi, tangkap dia. Bu Topeng menyedihkan. Andra pecah berkeping-keping. Memperlihatkan sifat pengecut dan licik yang terpojok. Dia melonjak berdiri. Tidak lagi menangis. Matanya memerah menatap saya dengan dendam. Dia menunjuk langsung ke wajah saya. Mengaum. Seperti binatang buas yang gila. Kamu menjebak keluargaku sampai terpojok. Kamu wanita jahat, aku beritahu kamu. Kalau Rizal sampai masuk penjara, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Apartemen itu, kalau aku tidak bisa mendapatkan uangnya, kamu juga jangan harap bisa tinggal di sana. Aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan dan kehilangan muka. Aku akan membuatmu hidup menderita. Saya tidak sedikit pun gentar. Hanya sedikit menyeringai jijik. Kamu mengancam saya di depan begitu banyak saksi seperti ini. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang akan masuk penjara selanjutnya. Saya menoleh ke arah kepala keamanan yang sudah berdiri siap. Bapak Rudi. Tolong Bapak dan tim keamanan mengusir orang ini dari area bisnis supermarket. Jika dia masih berani masuk, langsung telepon polisi 113 atas tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan memalsukan dokumen serta stempel lembaga kesehatan. Mendengar kata memalsukan stempel, Andra terlonjak. Sifat pengecut seorang pegawai rendahan kembali terlihat. Dia mundur beberapa langkah. Buru-buru membungkuk memungut kertas rekam medis palsu itu. Meremasnya. Dan menyimpannya di saku untuk menghilangkan bukti. Lalu berbalik melarikan diri menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Melihat penampilan menyedihkan yang basah kuyup karena keringat dari orang yang pernah menjadi teman hidup saya, hati saya tidak lagi merasakan sedikit pun belas kasihan. Hanya ada kekosongan dan ketegasan yang luar biasa. Drama keji itu telah berakhir. Hukum dan keadilan pada akhirnya akan membereskan semua sampah yang telah mereka ciptakan. Jumat pagi. Sehari setelah drama serangan jantung palsu Andra saya bongkar. Rizal secara resmi dipindahkan ke tahanan untuk menunggu tuntutan karena batas waktu pencabutan laporan telah habis. Pintu harapan terakhir untuk memeras uang dari saya telah tertutup rapat. Saya kira keluarga itu akan menyusut dan sibuk mengurus kasus anak laki-laki mereka. Tetapi saya telah meremehkan kekejaman dan sifat putus asa Nyonya Yuni. Pukul 09.30 pagi. Saya sedang menyelesaikan dokumen gudang ketika ponsel berdering. Ibu saya yang menelepon. Begitu saya mengangkat, suara ibu berteriak terisak-isak, bercampur dengan keramaian yang kacau. Rina, cepat ke IGD Rumah Sakit Santosa. Nak, ayah tiba-tiba kena tekanan darah tinggi dan pingsan telinga. Saya berdenging. Pulpen di tangan jatuh ke lantai dengan suara klak. Ibu. Ayah, kenapa tadi pagi ayah masih sehat kok? Nyonya Yuni itu. Dia sudah gila. Nak, dia menyewa beberapa wanita penjual ikan dan udang untuk datang sampai ke gerbang sekolah menengah ayahmu dulu. Mereka membentangkan spanduk besar berwarna merah mencolok bertuliskan Guru Budi mengajari anak perempuannya merampas harta dan memukuli ibu mertua. Ayahmu sedang berolahraga. Kebetulan lewat. Melihat murid-murid lama dan rekan kerja mengerumuni dan menunjuk-nunjuk. Ayah sangat marah sampai tekanan darahnya naik dan pingsan di tanah. Sebuah gumpalan pahit naik sampai ke tenggorokan. Mencekik napas saya. Saya berlari keluar supermarket seperti orang gila. Cepat-cepat naik taksi. Di dalam taksi, tangan saya gemetar menelepon pengacara Bima. Saya tidak menangis. Tetapi gigi saya mengatup erat sampai bibir saya berdarah. 15 menit. Kemudian, saya berlari ke ruang gawat darurat. Bau obat antiseptik menusuk hidung saya. Ayah saya terbaring di tempat tidur rumah sakit yang putih bersih. Selang infus tertancap di punggung tangannya yang kurus. Wajahnya pucat. Matanya terpejam lelah. Ibu saya duduk terhuyung di tepi tempat tidur. Matanya merah sembab. Mendengar langkah kaki saya, ayah saya perlahan membuka mata.
Melihat saya, ia berkata dengan suara lemah. Rina, saya menerjang. Berlutut di samping tempat tidur. Menggenggam erat tangan ayah yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak malam saya diusir ke jalan. Saya menangis. Air mata mengalir deras membasahi sprei. Ayah, ayah, saya minta maaf. Ini karena saya tidak menyelesaikannya lebih awal sehingga mereka menyusahkan ayah dan ibu. Saya anak yang tidak berbakti. Ayah, saya mengangguk pelan. Ia menarik tangannya. Dengan gemetar membelai rambut saya. Air mata keruh dari ayah tua. Seorang guru yang seumur hidupnya hidup bersih dan mulia ini. Mengalir di pipinya yang keriput karena dipermalukan. Bukan salahmu, nak. Ayah tidak apa-apa. Ayah hanya menangis karena kasihan padamu. Anak perempuan ayah yang baik dan bermartabat ini harus hidup 3 tahun dengan sekumpulan ular beracun. Ayah sangat sedih. Nak. Setiap kata ayah seperti ribuan pisau yang menusuk hati saya. Sekaligus membakar sedikit belas kasihan terakhir yang tersisa. Saya berdiri tegak. Menyeka air mata. Mata saya kini hanya tersisa api amarah yang membara. Saya memang kecil. Tapi saya akan melawan mereka. Mereka menyentuh harta benda saya. Saya akan menggunakan hukum. Tetapi mereka menyentuh kehormatan dan nyawa ayah yang paling saya cintai. Saya akan menunjukkan kepada mereka harga dari kekejaman mereka. Tepat pada saat itu, pengacara Bima masuk ke ruang rawat. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Di tangannya ada setumpuk dokumen. Melihat pemandangan di depannya, Bima berbicara dengan suara yang sangat tegas. Rina, saya sudah meminta orang untuk mendapatkan rekaman CCTV di depan gerbang sekolah dan merekam seluruh adegan N. Yuni dan kelompoknya membentangkan spanduk, mencaci maki, dan mencoreng nama baik Bapak. Kejahatan ini bukan lagi sengketa perdata. Ini adalah tindakan penghinaan terhadap orang lain menurut pasal 155 dan mengganggu ketertiban umum menurut pasal 318 KUHP. Pengacara Bima. Saya mengucapkan setiap kata dengan suara rendah dan tegas. Saya ingin dia membayar harga segera. Tanpa menunda 1 menit pun. Saya sudah menyiapkan laporan pidana darurat. Bima mengulurkan kertas itu di depan saya. Tanda tangan di sini. Kita akan langsung menyerahkannya ke kantor polisi setempat di mana insiden itu terjadi. Dengan bukti video yang jelas dan rekam medis gawat darurat Bapak yang merupakan akibat langsung dari tindakan wanita itu. Pihak penyidik harus segera bertindak. Saya menandatangani nama saya di formulir itu. Goresan pena yang tajam menembus hingga ke halaman di bawahnya. Sore hari itu, di markas kepolisian setempat, Nyonya Yuni sedang duduk menyilangkan kaki. Mulutnya masih mengomel mengumpat kepada beberapa wanita yang disewa untuk menemaninya. Dia mengira setelah membuat keributan dan pergi, masalah akan selesai. Tidak menyangka akan dijemput paksa oleh petugas penegak hukum ke kantor polisi. Melihat saya dan Bima masuk bersama petugas penyidik, Nyonya Yuni melonjak berdiri, menunjuk saya dan berteriak melengking. Kamu hebat. Kamu menghasut polisi untuk menangkap ibu mertuamu. Saya beritahu kamu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ayahmu mengajari kamu merampas rumah saya. Dia menjebak anak saya sampai terpojok. Saya sangat marah, jadi saya mencari keadilan. Brak petugas penyidik membanting setumpuk berkas ke meja. Berteriak keras. Nai, Yuni, ini kantor polisi. Minta Anda duduk dan jaga ketertiban. Apakah Anda tahu tindakan berkumpul banyak orang? Membentangkan spanduk. Menghina orang lain di fasilitas pendidikan telah melanggar hukum pidana. Nyonya Yuni sedikit terkejut. Tetapi ia tetap membantah. Hukum apa polisi harus melindungi rakyat miskin? Dong. Menantu saya merebut rumah saya. Dia menjebak anak saya sampai terpojok. Saya sangat marah, jadi saya mencari keadilan. Bima melangkah maju. Dengan tenang dan tegas suaranya bergema di ruang jaga. Petugas,
Ini USB berisi bukti video Nyonya Yuni yang memfitnah dan mencoreng nama baik klien saya dan ayah kandungnya. Selain itu, ini adalah rekam medis gawat darurat Bapak Budi. Korban langsung dari tindakan penghinaan Nyonya Yuni. Selanjutnya, kami secara resmi melampirkan salinan bukti bahwa Nyonya Yuni telah melakukan tindakan pengalihan aset dan penggelapan 150 juta rupiah milik klien saya. Mendengar angka 150 juta dan pengalihan aset, wajah Nyonya Yuni langsung pucat pasi. Kakinya mulai gemetar tak terkendali. Petugas polisi membuka berkas, membaca sekilas, lalu menatap lurus Nyonya Yuni. Suaranya tegas. Dengan bukti-bukti ini, Unit Reserse Kriminal memutuskan untuk menahan sementara N. Yunisari selama 5 hari untuk memperjelas tindakan mengganggu ketertiban umum dan mencoreng nama baik orang lain. Selama waktu ini, kami akan memperkuat berkas untuk mempertimbangkan penyidikan pidana. Selain itu, atas permintaan dari pihak pengacara, kami menerapkan langkah pencegahan melarang ibu untuk menghubungi atau mengganggu keluarga Ibu Rina dalam bentuk apapun. Frasa penahanan sementara 5 hari dan penyidikan pidana seperti sambaran petir di telinga. Topeng kasar dan licik Nyonya Yuni hancur berkeping-keping. Dia berlutut di lantai. Wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya menyatu, memohon-mohon kepada petugas polisi. Ya Tuhan, petugas, saya mohon. Saya sudah tua. Saya tidak tahu hukum. Saya hanya hilaf sesaat. Mohon bapak-bapak lepaskan saya. Lalu dia menoleh ke arah saya. Merangkak di lantai. Meraih kaki celana saya. Rina, ibu mohon padamu. Ibu tahu ibu salah. Kamu cabut laporan itu. Kalau ibu masuk penjara, siapa yang akan mengurus Andra dan Rizal? Saya dengan dingin menarik kaki saya. Menepis tangan kotornya. Membungkuk, menatap orang yang gemetar di lantai. Saya mengucapkan setiap kata tanpa sedikit pun rasa kasihan. Saat ibu berdiri di depan gerbang sekolah, menginjak-injak kehormatan ayah saya yang seumur hidupnya bersih. Apakah ibu memikirkan tentang belas kasihan? Saat ibu melempar saya ke jalan raya di tengah malam, apakah ibu memikirkan tentang 2 kata keluarga? Jangan panggil saya anak. Rumah itu akan saya ambil kembali tanpa kurang 1 sen pun. Rizal sudah di penjara. Sekarang, giliran ibu membayar harga atas apa yang telah ibu lakukan. Hukum tidak punya tempat untuk air mata buaya. Tepat pada saat itu, Andra tergesa-gesa masuk ke kantor polisi. Melihat ibunya digandeng 2 petugas polisi. Bersiap dibawa ke ruang tahanan. Dia menerkam. Meraih tangan saya. Suaranya tercekat penuh keputusasaan. Rina, kamu begitu kejam sampai-sampai membiarkan ibu mertuamu masuk penjara. Saya menatap lurus ke mata cekung pria yang lemah itu. Mengucapkan kalimat tegas lalu berbalik pergi bersama pengacara Bima. Itu ibu yang masuk ke sana sendiri dengan keserakahan dan kekejamannya sendiri. Keluarga Anda secara resmi telah berakhir. Pintu kantor polisi tertutup di belakang saya. Langit sore yang redup namun sangat jernih. Hukuman telah dijatuhkan. Menghancurkan sepenuhnya kekuatan para pengkhianat. Sekarang saya hanya menunggu putusan keadilan terakhir di pengadilan. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel dan share video ini untuk menyebarkan kisah-kisah bermakna ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.